革命軍の軍隊長。Halo Nakama-san. Karasu merupakan salah satu komandan pasukan revolusi. Banyak fakta dan informasi yang menarik. Yuk langsung aja kita mulai. Enjoy ya. Pasukan revolusi adalah kelompok non-bajak laut yang menjadi incaran pemerintah dunia. Meskipun pasukan revolusi tidak berada di laut, eksistensinya sama seperti bajak laut, bahkan lebih mendapatkan perhatian. Sama seperti dalam sebuah kru bajak laut, ada berbagai divisi yang dikepalai oleh satu orang pemimpin. Sabo merupakan salah satu contoh nyata dari pemimpin kelompok di pasukan revolusi. Namun, tentunya tidak hanya Sabo yang ada di sana. Kita juga mengenal sosok Emporio Ivankov, dan yang paling misterius adalah Karasu. Karasu merupakan pemimpin pasukan revolusi untuk bagian utara, dan juga merupakan salah satu yang terkuat di organisasi tersebut. Karasu adalah seorang pria jangkung berotot dan botak yang memakai setengah dari wabah dokter topeng atau pagar doktor di wajahnya, yang bertindak sebagai pengeras suara. Dia memakai mantel bulu gelap terbuka mirip dengan yang dikenakan oleh bajak laut binatang buas, yang membuat dadanya terbuka, celana gelap, dan selempang di lehernya. Pakaian keseluruhannya memberinya tema dan penampilan seperti burung gagak. Dan Karasu sendiri berarti gagak dalam bahasa Jepang. Karasu sendiri pertama kali muncul dalam AFC Reverie, di mana saat itu kita melihat Karasu menggunakan sebuah teknik misterius dari buah iblis. Buah iblis tersebut membuat Karasu mampu berubah menjadi puluhan bahkan ratusan burung gagak hitam pembunuh. Di panel ini, Karasu tampak mengubah sebagian tubuhnya menjadi gagak. Ya, kalau kamu lihat baik-baik, Karasu kehilangan separuh bagian bawah tubuhnya saat ia melepas setiap gagak itu. Masing-masing gagak lalu tampaknya bergerak sesuai kehendak Karasu mencuri persenjataan anggota bajak laut Tingbird. Walaupun kita tahu Karasu merupakan pengguna kekuatan buah iblis, tetapi para fans memperdebatkan apakah Karasu merupakan seorang pengguna Zoan atau Paramecia. Dengan transformasi burung, seharusnya anggota pasukan revolusioner yang satu ini bertipe Zoan. Namun sejauh ini pemakan buah iblis burung seperti Vel hanya berubah menjadi manusia burung, bukan sekumpulan burung gagak. Jadi penasaran juga ya sebenarnya kemampuan penuh Karasu itu seperti apa. Mungkin nanti Oda akan lebih menjelaskannya buah jenis apa yang sebenarnya Karasu makan. Eiichiro Oda memunculkan fakta menarik mengenai buah iblis Katakuri yang bernama Mochi Mochi no Mi. Terungkap di One Piece 1047 kalau buah iblis Katakuri ternyata bertipe Paramecia spesial. Itu menjadikan Mochi no Mi satu-satunya tipe Paramecia spesial di dunia. Hal inilah yang kemudian membuat para fans berasumsi bahwa ada kemungkinan buah iblis Karasu seperti demikian. Entah Zoan spesial atau Paramecia spesial seperti halnya Katakuri, dan tentunya sangat langka. Seringkali, para gagak Karasu tersebut dijadikan sebuah alat transportasi. Ini juga menegaskan kalau di episode 738, Karasu sebenarnya sudah tampil. Ada yang bingung Sabo bicara dengan siapa saat menunggang gagak. Apakah dengan Hack? Karena sebelum menaiki burung gagak, telepon Hack sudah ditutup oleh Sabo. Setelah episode 880, jelas kalau sebenarnya Sabo memang bicara dengan Karasu yang mengubah seluruh tubuhnya menjadi gagak. Selain itu, pada episode sebelumnya pun bahkan Karasu sudah tampil di episode 510, yaitu di mana salah satu burung gagak Karasu juga terlihat digunakan untuk mengantarkan surat kabar ke kelompok Banigo ketika mereka mengawal Nico Robin menuju ke Baltigo.
Namun kemampuan lain dari Karasu sendiri sebenarnya masih belum diperlihatkan bahkan sampai saat ini. Kemampuan dari buah iblis Karasu ini sebenarnya sangat mirip dengan kekuatan Kage-Kage no Mi milik Gekko Moria. Karasu mampu merubah tubuhnya menjadi sekelompok burung gagak hitam yang mana membuat dia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Hal ini membuat dia sulit untuk diserang. Sama halnya dengan Moria, dia memiliki teknik Break dari buah iblis Kage-Kage no Mi, di mana dia akan berubah menjadi bulatan-bulatan hitam yang kemudian membentuk kelelawar dalam jumlah yang banyak. Serangan ini membuat Moria sulit untuk dihentikan apalagi untuk diserang. Pasalnya, setiap kali kelelawar tersebut dihabisi akan muncul kelelawar lainnya yang terjadi jika dilakukan secara terus-menerus. Justru lawannya yang akan kelelahan dan hal itu akan dimanfaatkan oleh Moria untuk menghabisi lawan. Selain bisa menjadi pengalih perhatian, teknik break batwing pun bisa membuat Moria kemudian membuat tiruannya yang disebut sebagai Doppelman. Tentunya akan sangat menarik untuk kita bisa melihat bagaimana kemampuan sebenarnya dari Karasu. Mungkin pasca Arsuano, Oda Sensei akan mulai menghadirkan lebih banyak peran dari pasukan revolusi dalam ceritanya. Dengan begitu, kita akan lebih mengetahui tentang kelompoknya ataupun juga mereka yang ada di dalamnya, termasuk Karasu dan kekuatannya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian update terus video-video terbaru dari channel Tanuki Group. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya ya.